Kita satu di dalam doa sebelum kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kami. Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami, Sang Penebus kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama jemaat Tuhan milik Tuhan, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dalam pemberitaan kebenaran firman, hamba mohon, urapan Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Siang hari ini kita mau belajar dengan tema apa yang disebut pengertian. Sekali lagi, pengertian. Kita buka Alkitab ya. Di dalam Mazmur pasal 49 ayat yang ke-21. Mazmur 49 ayat yang ke-21. Di dalam lembaga Alkitab menulis kebahagiaan yang sia-sia. Demikian firman Tuhan. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Sekali lagi, dalam Mazmur 49 ayat yang ke-21 ini berkata manusia, perhatikan manusia, ada tanda koma di situ. Yang dengan segala kegemilangan tetapi tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Manusia, kita semua manusia. Nah, di dalam ayat yang kedua dalam Mazmur pasal 49 ini diceritakan bahwa manusia ini di hadapan Allah semuanya sama. Sama di hadapan Allah. Tapi dituntut kita semua harus mempunyai pengertian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kata kegemilangan itu, kegemilangan standarnya adalah Kamus Bahasa Indonesia. Kegemilangan artinya luar biasa. Kegemilangan artinya dahsyat. Kegemilangan artinya bukan main. Kegemilangan artinya kejayaan. Dan kita sampai saat ini sudah menerima kegemilangan yang sudah Tuhan berikan. Hingga saat ini kita boleh ada. Tetapi satu hal yang kita mau mohon tuntunan Roh Kudus. Supaya setiap kita manusia yang sudah diberikan kegemilangan harus, sekali lagi, harus wajib mempunyai pengertian. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian. Apa yang dimaksud dengan pengertian? Pengertian itu dalam Kamus Bahasa Indonesia mencatat adalah gambaran atau pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di dalam pikiran. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, pengertian itu definisinya adalah gambaran atau pengetahuan tentang segala sesuatu. Sekali lagi, segala sesuatu yang ada di dalam pikiran. Pikiran setiap kita. Apa yang ada dalam pikiran kita? Ada ungkapan bilang, tidak mengerti adalah satu perkara. Mengerti tidak belajar adalah lain perkara. Tidak mengerti, tidak belajar, sumber perkara. Sok tahu. Pengertian, gambaran, segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Pikiran. Orang yang berpikiran hebat selalu menceritakan tentang ide-ide. Orang yang berpikiran sedang selalu membicarakan tentang peristiwa-peristiwa.
Dan orang yang berpikiran sempit selalu membicarakan tentang keburukan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ingat dalam pembacaan kita ini, manusia tanda koma, manusia saudara dan saya, diciptakan Allah segambar serupa dengan Allah. Imago Dei, sama dengan aslinya. Di dalam kata Ibrani disebut kata selem, di dalam kata Yunani disebut kata eikon. Kata selem dan kata eikon itu adalah sifat-sifat Allah ada dalam ciptaannya, ya kita manusia. Cara dituntut kita mempunyai pengertian. Sekali lagi, apa pengertian? Pengertian adalah gambaran atau pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Ada orang berpikir selalu negatif, ya kan? Berpikir yang tidak berkembang, berpikir selalu dalam maunya sendiri. Saya kasih contoh cerita sebelum kita melanjutkan dengan bagaimana kita mempertajam pengertian bagi setiap orang yang percaya. Hal yang sederhana, menurut survei bahwa manusia ini kita 18 atau 12% manusia berpikir secara realita. Dan 88% manusia berpikir secara alam bawah sadar. Contohnya begini, ada seorang anak karena bapaknya seorang pengusaha, mengirim anak ini sekolah di Singapura. SD, SMP di Singapura. Lulus SMP, ayahnya membawa anak ini sekolah di Amerika, di satu kota kecil namanya Nashville, negara bagian Tennessee. SMA di sana, S1 di sana, bahkan S2 ada di sana. Setelah selesai, anak ini pulang ke Indonesia dan belajar bahasa Indonesia. Di dalam pergaulan, anak ini menemukan satu apa yang disebut dengan auxiliary atau satu ungkapan. Dia sering selalu menemukan orang Indonesia selalu berkata, iya, betul, baik, benar, dan anak ini bertanya kepada orang tuanya, "Pak, Ma, apa sih arti atau perbedaan orang selalu berkatakan iya, betul, baik, benar, dan heeh?" Orang tuanya bilang, "Itu sama, Nak. Kamu udah makan?" "Udah." "Kamu udah makan?" "Heeh, udah." Anak ini kurang puas. Suatu kali ayahnya bikin ucapan syukur di rumahnya karena anaknya sudah kembali ke Indonesia. Dan anak ini bertanya kepada sahabat bapak dan ibunya, "Om, Tante, saya ingin bertanya, apa sih bedanya orang selalu suka bilang iya, betul, baik, benar, dan heeh?" Semua berkata, "Itu sama, Nak." Anak ini kurang puas. Dia keluar rumah. Di rumah ada seorang tukang parkir yang sedang menjaga kendaraan. Tukang parkir bertanya, "Nak, kenapa nggak ada di dalam?" Anak ini bertanya, "Saya lagi hati tidak sejahtera. Ingin bertanya, apa sih bedanya? Perbedaan orang suka bilang iya, betul, baik, benar, dan heeh." Tiba-tiba tukang parkir ini berkata, "Nak, dalam ungkapan itu ada bedanya." Oh, anak ini merasa penasaran. Apa bedanya? "Perhatikan, Nak," kata tukang parkir. Kalau ada orang suka bilang heeh, dari sisi pendidikan, dia itu lulus SD. Kalau orang sering bilang betul, itu lulusannya SMP, Nak. Kalau orang suka bilang baik, itu pendidikannya SMA. Tapi kalau orang suka bilang benar, itu dari perguruan tinggi. Anak ini puas mendapat jawaban yang selama ini dia cari. Spontanitas, anak ini berkata kepada tukang parkir, "Pak, mulai besok Bapak jangan jadi tukang parkir lagi. Datang ke kantor ayah saya
dan ayah saya akan memberikan pekerjaan. Apakah Bapak mau? Tanpa sadar tukang parkir menjawab, "Heeh." Saudaraku, spontanitas dia jawab, "Heeh." Dari cara berpikirnya alam bawah sadarnya, dia bisa menceritakan semuanya itu. Tapi kenyataan realitanya dia, "Heeh." Jangan-jangan setiap kita orang yang percaya, bicara firman Tuhan, berkata firman Tuhan hanya sebatas di bawah alam sadar. Kita ubah itu. 80% ya di atas ya dalam kebenaran firman Tuhan dan 12% adalah kita alami. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, satu ayat yang kita mau belajar bahwa bagaimana cara kita untuk mempertajam pengertian. Sekali lagi, pengertian adalah gambaran atau pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Kita buka Alkitab, satu ayat lagi. Bagaimana Rasul Paulus menulis suatu nasihat kepada anak rohaninya yang bernama Titus. Buka Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Perhatikan. Ia, Tuhan, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudaraku, Rasul Paulus memberikan suatu nasihat kepada anak rohaninya Titus. Untuk yang pertama dikatakan, ingat Tuhan selalu mendidik kita. Setiap kita manusia. Kuat kuasa Roh Kudus selalu mendidik kita. Untuk apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu artinya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kelakuan yang buruk. Kefasikan itu artinya maunya sendiri. Kefasikan itu artinya tidak ada di dalam kebenaran. Yuk kita tinggalkan itu. Dan selanjutnya, jangan lihat lagi cara-cara duniawi. Memang kita masih ada dalam dunia. Tetapi cara-cara dunia jangan kita ikuti. Nah, sebab itu kita mau belajar bagaimana mempertajam pengertian dalam pembacaan. Dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-12 yang pertama. Supaya kita hidup, kata kebenaran firman Tuhan, bijaksana. Yang pertama, bijaksana. Apa arti bijaksana? Bijaksana artinya gunakan akal budi. Bijaksana artinya apa? Tajam pikiran. Bijaksana artinya cerdas, cermat, pandai apabila menghadapi kesulitan. Itu bijaksana. Jadi kita mau belajar pada siang hari ini dalam persekutuan RSPP. Siang hari ini. Mempertajam pengertian. Yuk kita hidup bijaksana. Tajam terus berpikir. Pikir yang baik, pikir yang benar, pikir yang adil, pikir yang sedap didengar. Kita akan menemukan bahwa kehidupan ini baik adanya. Bijaksana. Hal yang kedua dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah engkau hidup adil. Adil. Adil itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah tidak memihak. Adil itu adalah tidak berat sebelah. Dan adil itu menurut Kamus Bahasa Indonesia yang saya secara pribadi sangat suka adalah berpegang kepada kebenaran. Wah, berpegang kepada kebenaran. Ingat saudaraku, tidak semua yang benar perlu dibicarakan. Tapi kalau bicara, bicaralah secara benar. Jangan ada dusta di antara kita. Berpegang kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Dalam Injil Yohanes dikatakan, ya kan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali hanya melalui Dia. Oleh sebab itu saudaraku, ada pertanyaan yang selalu saya sering mengulang. Apa yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia? Apa yang paling berharga? Yang paling berharga, orang katakan keselamatan. Ya betul, tapi kurang tepat. Kita melakukan kebaikan, kita ada keselamatan menurut pemahaman banyak orang. Tetapi kebenaran firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Peroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu yang sangat berarti yang ada hanya di dalam Kristus, sang kebenaran itu. Dan hidup yang kekal tidak ada dalam satu kelompok apapun. Hidup kebenaran tidak ada dalam satu pribadi siapapun. Hanya di dalam satu pribadi, sang kebenaran itu adalah Yesus Kristus namanya. Yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hidup bijaksana, hidup adil, berpegang kepada kebenaran. Yang terakhir dikatakan, hendaklah kita beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah. Ibadah itu artinya menyatakan bakti hanya kepada Allah. Di dalam Allah ada satu, Yesus Kristus namanya. Tetap berpegang teguh di dalam iman. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita merasakan saat ini juga, tetap berpegang kepada iman hanya kepada Yesus Kristus namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh tidak digantungkan kepada pertolongan Tuhan, tetapi digantungkan kepada pribadi Tuhan. Pribadi Yesus menyertai kita semua. Walaupun saat ini kita sering beribadah, tetapi segala apa yang kita inginkan belum kita mendapat, tetapi tetap berdiri teguh di dalam iman. Dengan kata lain, beribadah terus di dalam dunia sekarang ini. Di dalam keluarga kita, di dalam kita persekutuan, di dalam kita bergereja lokal, dimanapun sikap hidup kita. Ingat saudaraku, tidak semua orang bisa berkhotbah, tetapi semua orang bisa menjadi saksi Kristus. Tidak semua orang bisa berteologia, tetapi semua orang bisa memperagakan bagaimana Yesus hidup dalam hidupku. Saudara ini dikasih Tuhan, biar ibadah siang hari ini yang sangat sederhana tentang pengertian. Yuk kita hidup dalam pengertian, dalam kehidupan hari lepas hari. Dan di situ kita akan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan. Ingat saudaraku, ya, selama bumi masih berputar, selama matahari masih bersinar, mujizat kuasa Tuhan tetap ada. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tundukkan hatimu, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Perbuatan tangan-Mu terus menyertai kami. Biar renungan siang hari ini yang sederhana, biar Roh Kudus mencengkram kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan siang hari ini juga ya Tuhan, kami bersama-sama bersama dengan jemaat Tuhan milik Tuhan, Rumah Sakit Pusat Pertamina, kami naikkan syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, diberkatilah bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biar ada kesehatian dan terus memandang bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saat ini pandemi masih terus terjadi, tetapi biar mata hati kami hanya tertuju kepadamu, bahwa kuasa Allah, mujizat Allah lebih besar dari semuanya itu. Oleh sebab itu, berikan kami hati yang penuh pengertian menjadi orang yang bijak untuk menghadapi saat ini juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Diberkatilah setiap janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin, orang-orang yang terlantar, yang selalu dalam butuh pertolongan. Engkau kunjungi dan lawat mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sakit dan secara khusus yang ada saat ini yang ada di dalam rumah sakit pusat Pertamina. Tuntun bimbing mereka biar mereka juga merasakan jamahan dan kuasa Tuhan pemulihan terjadi. Dan juga bagi rekan-rekan kami yang mungkin ada di rumah yang sedang sakit, kami mohon jamahan Tuhan dalam nama Yesus. Dan siang hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk manajemen rumah sakit pusat Pertamina, semuanya dewan direksi, komisaris, semua yang terlibat, para dokter, suster, administrasi. Tuhan tolong berikan ada kesehatan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk Bapor Umkris RSPP dan semua pengurus dalam persekutuan ini ya Tuhan, biar ada kesehatan. Dan juga untuk pelayanan pastoral untuk setiap hari Senin, hari Kamis. Tuhan tolong biar tim doa kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar kalau kami akan memberikan persembahan melalui rekening yang tercatat, biar kuat kuasa Roh Kudus bekerja, semuanya itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan untuk pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami semuanya. Kami bangga mempunyai Allah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Ini doa permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, arahkan seluruh hati dan pikiranmu, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Siang hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita yang tetap setia. Kami terima kepenuhan berkat dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.